Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Nikmat yang begitu banyak dan nikmat yang merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Dan kenikmatan yang sering kita angkat, sering kita sampaikan adalah kenikmatan dapat belajar, dapat membaca karya ulama, dapat menikmati ilmu, yang itu semua alhamdulillah pada era kita sekarang ini sangat terbuka, sangat mudah aksesnya, ya, yang mungkin belum ada di masa-masa sebelumnya. Hal ini menunjukkan kepada kita akses kemudahan hendaknya kita manfaatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk pemanfaatannya itu harus merupakan bentuk syukur, ya, sehingga dimanfaatkan untuk hal yang Allah ridhoi, dan itu tidak mudah kecuali yang Allah berikan kemudahan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan dengan gadget kita, dengan medsos kita, yang itu semua bisa jadi kita tidak terlalu selektif dalam memilih apa yang kita konsumsi dari informasi, dari aktivitas, apakah itu bermanfaat atau tidak, ya. Oleh karena itu, ketika kita menyadari ini adalah sebuah nikmat, hendaknya kita gunakan nikmat tersebut untuk menjadikan segala aktivitas kita merupakan kebaikan yang itu bisa menjadi bekal kita setelah kematian nanti. Karena tidak akan ada yang akan menemani kita kecuali amal kita. Dan kita berharap dari aktivitas seperti yang kita lakukan seperti di pagi hari ini merupakan tambahan amal, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan dan menerima amal-amal yang telah kita upayakan ini dengan segala kekurangannya. Saudaraku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua. Bagi yang sudah bergabung, kami persilahkan untuk mendengarkan apa yang akan kita sampaikan di sesi pagi hari ini. Kegiatan ini memang sebelumnya kami niatkan untuk kajian keluarga, ya, di mana ada keluarga dari bapak, keluarga dari ibu, keluarga dari istri, dan semoga ini bagian dari upaya kita menjalin silaturahmi, kemudian memanfaatkan waktu untuk uh, melakukan hal-hal yang bermanfaat, khususnya dalam belajar, dalam menuntut ilmu syar'i. Kita lanjutkan untuk pagi hari ini, kita sampai kepada bab yang telah penulis susun, yaitu bab Fadlul Dzikri. Kita baca terlebih dahulu.
bab fadlul dzikri wal amru bih. Keutamaan berzikir dan perintah untuk melakukan zikir. Sebagaimana kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya, mengetahui keutamaan itu akan menambah semangat kita dalam melakukan sebuah perbuatan. Sehingga di awal harus ditambahkan informasi, ditambahkan ilmu, ditambahkan pemahaman kita mengenai keutamaan khususnya yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu keutamaan zikir. Pada ayat yang kedua, penulis yaitu Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, menjaga keluarga beliau, dan semoga Allah menjaga kaum muslimin dimanapun mereka berada. Pada ayat kedua ini beliau membawakan sebuah ayat yang ada pada surah Al-Ankabut ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala dzikrullahi akbar." Wala dzikrullahi akbar. Ayat ini, saudaraku sekalian, dibawakan oleh beliau dan juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Al-Wabil Sayyib, di dalam bab zikir juga, yang akan memberikan sebuah faedah kepada kita mengenai uh, keutamaan zikir, yang mana zikir itu merupakan hal terbesar dari yang lainnya. Ayat ini secara lengkap silahkan nanti dibuka ya mushafnya, surah Al-Ankabut ayat 45. Secara lengkap kami bacakan ayatnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Quran. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya az-zikr, mengingat Allah, itu adalah lebih besar dari ibadah-ibadah yang lain. Keutamaannya lebih besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mari kita mengambil faedah yang telah para ulama jelaskan dari ayat ini. Di antaranya dari tafsir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah dari apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu dari Al-Qur'anul Karim. Utlu, bacalah, ini maknanya adalah ikuti, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Ikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam kitabnya. Yang di dalam firman Allah tersebut ada perintah, ada larangan, dan ada berita-berita yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kewajiban kita adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan membenarkan berita-berita yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian termasuk bagian dari membaca Al-Quranul Karim adalah mentadabburi makna-maknanya. Ya. Dan bagian yang paling minim dari membaca adalah membaca lafaznya. Ya. Termasuk bagian membaca, dan ini yang paling minim yang harus kita usahakan adalah membaca lafaznya. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berusaha dapat membaca kitabullah, kalamullah
dengan bacaan yang benar semaksimal yang bisa kita upayakan di usia berapapun, ya. Ya karena kalau di kita itu kadang-kadang kayak dulu ya, waktu saya kecil itu kadang-kadang hanya di usia SD sampai kelas 6 itu ngaji ya. Setelah itu merasa ngaji itu bukan bagian dari aktivitas kita yang sudah SMP, sudah SMA gitu. Jadi di madrasah itu hanya sampai SD gitu ya. Sehingga setelah itu kalau kebiasaan ini tidak kita jaga bisa jadi hilang kebiasaan membaca itu. Ya bisa kita tanya mungkin, kapan terakhir kita baca Al-Quran? Membuka mushaf, menyempatkan waktu, membaca baris demi baris, ya kan? Dan yang tadi kami sampaikan, sebaik mungkin, sebisa mungkin yang bisa kita upayakan untuk membaca lafaz-lafaz tersebut dengan tentu ketika konteksnya membaca Al-Quran, yang perlu kita perhatikan adalah tajwid, hukum-hukum tajwid, makharijul huruf, sifat-sifat huruf, dan hal-hal yang mendukung kita dapat membaca dengan benar. Maka inilah makna dari utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya. Dan membaca Alkitab, membaca Al-Quran itu bagian dari menegakkan agama pada diri kita. Oleh karena itu, setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa aqimis shalah. Wa aqimis shalah. Setelah diperintahkan membaca, maka Allah memerintahkan dan tegakkanlah salat. Ya. Ini bagian dari menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Ya, membaca Alkitab, membaca Al-Quran itu sifatnya lebih umum daripada menegakkan salat. Kenapa disebutkan urutannya seperti ini? Para ulama menjelaskan bahwa ini menjelaskan keutamaan salat yang sangat besar. Keutamaan salat yang sangat besar sehingga dia disebutkan setelah menyebutkan sesuatu yang umum. Seperti contohnya mungkin dalam percakapan kita sehari-hari mungkin ya, kita sering menyebutkan eh, bahwa konteksnya mungkin di sebuah tempat pekerjaan, di tempat saya itu kualitas pekerjaannya sangat bagus ya. Kami melayani ini, kami melayani itu, kami membuat produk ini, membuat produk itu. Kemudian kita sebutkan satu produk khusus ya. Kami punya produk yang kami unggulkan yaitu produk A, produk B ya kan. Dan mungkin di situ disebutkan kepala direksinya mungkin atau kepala unitnya mungkin. Sementara kepala direksi yang lain, kepala unit yang lain tidak disebutkan atau produk-produk lain tidak disebutkan pada forum tersebut. Ini menunjukkan bahwa yang ada pada kalimat setelahnya, setelah disebutkan secara umum, itu harus diperhatikan bahwa dia punya keutamaan, dia punya kekhususan, dan dia spesial, spesial dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. As-sholah, akimis sholah, mendirikan sholat, apa yang spesial dari sholat? Ya, apa yang spesial dari sholat? Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa yang bisa kita upayakan dan bagaimana sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Para ulama menjelaskan dampak dari sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar apabila sholat dikerjakan dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan senantiasa berusaha khusyuk dengan sebaik-baiknya. Ketika ini dilakukan, maka akan membersihkan hati dan mencerahkan hati pelakunya. Ya, di antara indikasinya adalah akan bertambah iman dalam dirinya, bertambah kuat keimanannya, dan bertambah semangat dalam berbuat kebaikan. Semangat untuk melakukan kebaikannya akan bertambah, seiring dengan itu keinginan untuk melakukan keburukan akan berkurang atau bahkan akan hilang. Ini adalah indikasi bagi seseorang yang telah mengerjakan sholat dengan mengupayakan kesempurnaan rukun, syarat, dan khusyuk dengan sebaik mungkin yang bisa dia lakukan.
Apabila hal ini dijaga, hal ini dilanggengkan, senantiasa setiap waktu sholat kita berusaha seperti itu, setiap waktu sholat kita berusaha agar eh, kualitasnya terjaga, dari sisi rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, sehingga sah sholat kita dan khusyuknya juga terpenuhi. Dan ini bukan hal yang mudah ya, bagi yang berbicara juga seperti itu. Betapa sering dalam sholat itu terlintas pikiran ini, terlintas pikiran yang itu, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang lebih ajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ya Allah, tolonglah aku. Allahumma a'inni ala dzikrika, dalam berzikir, wa syukrika, dan dalam bersyukur, wa husni ibadatik, dan dalam memperbaiki ibadah-ibadahku, termasuk dalam khusyuk. Dalam sebuah kesempatan mungkin kita pernah merasakan khusyuk yang benar-benar khusyuk, sehingga mungkin kita bisa menangis, mungkin kita bisa terenyuh hati kita, ya. Dan itu sebuah kenikmatan yang mungkin akan sulit diulang di kesempatan yang lain. Oleh karena itu kita minta kepada Allah agar Allah bisa memberikan lagi kenikmatan itu dengan cara kita mengupayakan eh, apa hal yang bisa kita kerjakan seperti tadi, disempurnakan rukunnya, syaratnya, dan diupayakan untuk khusyuk, dan dikondisikan tempatnya, waktunya, sehingga kita siap untuk eh, melaksanakan sholat dengan mengupayakan kualitas sebaik-baiknya. Dan kita ingin mendapatkan kenikmatan seperti itu, ya. Kita merasakan tenang, kita merasakan kelapangan dada, yang mana ini sering dirasakan bagi sebagian kita merupakan hal yang tidak nyaman ya, dada merasa sesak karena kejadian-kejadian yang kita alami, ujian dan cobaan yang Allah berikan. Maka kenikmatan khusyuk dalam salat itu bisa membersihkan hati dan mencerahkan hati. Inilah yang akan bisa menjadikan salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan bagian yang kita baca dari uh, dalil yang dibawakan oleh penulis di kitab ini, yaitu potongan dari ayat setelah kita menyebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah, zikrullah itu adalah sesuatu yang lebih besar. Oh, urutannya sangat bagus ya. Kita diperintah untuk membaca Al-Quran, kemudian secara khusus tegakkan sholat, kemudian kita dijelaskan sholat itu mempunyai keutamaan. Kenapa sholat dikhususkan? Karena dia punya keutamaan yang besar, mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan setelah itu ada yang lebih besar lagi. Setelah itu ada yang lebih besar lagi. Wala dzikrullahi akbar, yaitu zikrullah. Ya, zikir kepada Allah. Dan hal ini ada pada sholat. Ya, hal ini ada pada sholat. Karena dalam sholat, amal anggota tubuh kita, kita mengerjakan dengan anggota tubuh kita, dengan badan kita, dengan lisan kita, kita ucapkan zikir tersebut, dan kita tadaburi dengan hati kita. Kita hadirkan hati kita. Ya. Dan saudaraku sekalian, kita hafal dengan sebuah surah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan penciptaan adalah ibadah, dan sebesar-besar ibadah adalah salat. Dan ini disebutkan dalam ayat yang kita baca ini. Wala dzikrullahi akbar. Inilah faidah dari salat, yang dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan di dalamnya mencakup zikrullah yang kita kerjakan di hati kita, di lisan kita, dan di badan kita. Dan ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang dilakukan hamba-hambanya, apa yang kalian lakukan. Dan Allah akan membalas dengan balasan yang sempurna, ya, dengan balasan yang sempurna. Ada sebuah penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengenai wala dzikrullahi akbar.
penyebutan bahwa zikir yang penyebutan bahwa zikrullah itu sesuatu yang paling besar adalah salah satu tafsirnya, ya, disebutkan oleh beliau. Beliau berkata, annakum idza dzakartumuh dzakarakum fakana dzikruhu lakum akbaru min dzikrikum lahu. Bahwasanya apabila kalian berzikir, menyebut Allah, mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kalian. Ini seperti ayat yang kemarin, ya. Fadkuruni adzkurkum. Maka Allah akan mengingat kalian. Dan zikirnya Allah untuk kita, mengingatnya Allah atas diri kita itu lebih besar daripada zikirnya kita kepada Allah. Ini diantara maha murahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memberi balasan jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Ya. Seperti yang kita contohkan kemarin dalam konteks kita sebagai makhluk, ketika kita disebutkan nama kita dalam sebuah forum tertentu oleh pimpinan rapat misalkan, atau oleh eh, apa namanya, pimpinan rapat di forum tersebut, ya, kita akan besar hati kita, berbangga hati kita disebutkan seperti itu, ya. Dan mungkin di kesempatan yang lain kita menyebutkan juga eh, apa, Pak Fulan misalkan, ya, pemimpin rapat itu, kepala kantor kita misalkan. Di kesempatan yang lain ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, kita ceritakan, oh ya, Pak Fulan itu baik, Pak Fulan ini disiplin, kita sebutkan kebaikan-kebaikannya di forum kita ketika kita duduk-duduk dengan teman kita atau yang lainnya. Akan tetapi yang disebutkan oleh Pak Fulan tadi dalam forum yang lebih besar, tentu kedudukannya lebih utama, kedudukannya lebih membanggakan kita, ya. Kita bicarakan Pak Fulan itu mungkin di meja kerja kita atau di ruang makan kita, tapi kita disebut oleh Pak Fulan ini di forum nasional misalkan. Subhanallah. Bukankah itu menambah kebanggaan kita? Dan apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah jadikan diri kita akan disebutkan oleh Allah di depan makhluk-makhluknya yang mulia, yang tidak pernah melakukan dosa, itu jauh lebih besar kebanggaannya daripada apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya dalam analogi yang tadi kami sampaikan. Oleh karena itu, satu ayat ini, walizikrullahi akbar, hendaknya kita ingat dan memperbesar semangat kita dalam melaksanakan zikir dan doa, mempelajari zikir dan doa, serta mendawamkannya, senantiasa melazimkannya di setiap aktivitas kita. Dan insya Allah nanti kita akan ketemu dengan bab yang mengajarkan uh, bagian mana dari hari-hari itu yang diisi dengan zikir dan doa secara khusus. Ya, diisi dengan zikir dan doa secara khusus. Dari situ kita bisa uh, memaksimalkan waktu kita di uh, bagian hari tersebut. Insya Allah nanti kita akan sampai ke bagian bagian tadi yang kami sebutkan. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, dapat diberikan saran, diberikan koreksi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, memudahkan kita untuk belajar dengan rutin meskipun sebentar, ya. Dan kami akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jazakumullah khairan atas kehadirannya, atas yang telah menyimak kajian ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.